Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Oktaviani dengan NPM 2140703012 dari Prodi S1 Keperawatan Lokal A1 dengan dosen Bapak Zainal Abidin Muja BIS MILKH. Baik, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai rukun jual beli. Rukun jual beli berarti hal-hal yang harus ada dan harus dikerjakan agar pekerjaan yang kita lakukan menjadi sah. Rukun jual beli yang pertama yaitu ada penjual. Penjual seperti apa yang disyariatkan dalam Islam? Yang pertama, berakal sehat. Orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot, maka akad jual belinya tidak sah. Yang kedua, atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, sudah dewasa atau balik, artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan, seperti jual beli es, permen, dan lain-lain. Yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang yang boros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Rukun jual beli yang kedua yaitu ada pembeli. Pembeli seperti apa yang disyariatkan dalam Islam? Sama dengan penjual yang disyariatkan dalam Islam, yaitu berakal sehat, atas kemauan sendiri, sudah dewasa atau balik. Keadaan penjual dan pembeli itu bukan boros. Rukun jual beli yang ketiga yaitu ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Barang yang boleh diperjualbelikan yaitu yang pertama, barang itu suci, artinya bukan barang najis. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Yang kelima, barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Rukun jual beli yang keempat, ada uang atau alat yang digunakan sebagai penukar barang. Pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang. Adapun harga yang dapat dipermainkan pada para pedagang adalah yang pertama, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua, dapat diserahkan pada waktu akad atau transaksi. Sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila barang itu dibayar kemudian hutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya. Yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syarak, seperti babi dan kamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan Islam. Kemudian, rukun jual beli yang kelima, ada zikat, ijab kabul antara penjual dan pembeli, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Lafaz yang jelas bukan secara sindiran yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Jadi, zikat atau ijab kabul antara penjual dan pembeli yang akan melakukan jual beli itu haruslah jelas, tidak mengandung unsur-unsur yang harus membutuhkan tafsiran. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar rukun jual beli. Yang pertama, apakah boleh jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus ataupun melalui media elektronik seperti HP? Mengenai hal tersebut, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Yang kedua, apakah orang yang dipaksa misalnya oleh hakim agar menjual hartanya untuk membayar hutangnya karena pailit itu penjualannya apakah sah? Penjualan itu sah berdasarkan hadis Nabi SAW dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW telah menyita harta benda milik Mu'ad dan beliau menjual untuk pembayaran hutang Mu'ad. Hadis riwayat Duruqutni dan dianggap sahih menurut Hakim dan mursal menurut Taji Abu Dawud. Baik,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, banyak kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.